memiliki sudut pandang yang baru terhadap sesuatu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear people who watch this video, kali ini aku mau nge-review salah satu buku yang baru aja udah aku baca. Judulnya Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, karangan dari Mark Manson. Pertama kali aku tahu buku ini karena tersebar di sosial media dan banyak banget yang udah ngerekomendasiin untuk baca tentang buku ini. For your information, pertama kali aku baca buku ini, aku ngerasa kayak ini bukunya bukan sesuatu yang aku butuhin gitu. Isi di dalamnya tuh kayak bertentangan dengan value-value yang sudah tertanam di kepala aku. Awal-awalnya ya, jadi waktu itu aku sempat berhenti baca buku ini. Jadi kayaknya udah aku mau beralih dengan buku yang lain. Setelah sekian lama berhenti itu, aku jadi mikir, mungkin karena aku belum terlalu memahami isinya seperti apa. Mungkin karena aku belum dapat benang merahnya aja, makanya bukunya jadi kayak bertentangan gitu. Akhirnya aku kembali membuka buku ini dan aku baru baca sampai selesai dan aku baru mengakui kalau buku ini emang keren banget. So, buku ini tentang apa sih sebenarnya? Jadi buku ini bukan dimaksudkan untuk kita bersikap bodoh amat atau cuek atau nggak peduli dengan sesuatu yang ada di dalam hidupnya kita. Tapi ada dua hal sih yang aku pelajari dari bodoh amat yang didefinisikan oleh penulisnya. Nah, bodoh amat yang pertama adalah ketika kamu mau mencapai sesuatu, otomatis akan selalu ada tantangan ataupun hambatan yang pasti bakalan datang, dan itu pasti. Nah, kamu harus bodo amat dengan kesakitan-kesakitan yang bakalan kamu jalani dalam mencapai sesuatu yang kamu inginkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bodo amat terhadap hal-hal yang gak penting atau itu gak ada kaitannya dengan hidup kamu. Gitu. Jadi di sini aku kalau misalkan baca buku ya, aku biasanya nulis sebuah kesimpulan tiap babnya. Nah, ini untuk bab yang pertama, bodo amat adalah ketika Anda tidak peduli atas segala kesakitan, tantangan, dan pemikiran orang-orang yang menjadi penghambat untuk tercapai. Itu. Oh ya, anyway, buku ini juga kadang buat kita bingung sih dengan judul-judulnya gitu. Kayak ini di bab kedua aja udah buat kita bingung. Kebahagiaan itu masalah. Nah, tapi kita tuh harus ngebaca emang bener-bener dan memahami pemikiran dari penulisnya ini supaya kita bisa paham bahwa kenapa sih kebahagiaan itu bisa masalah. Di bab kedua ini aku pun dapat kesimpulan untuk mencapai kebahagiaan terdapat banyak masalah yang harus dihadapi. Jangan hanya bertanya apa yang ingin kamu dapat atau inginkan, tapi apa yang rela kamu korbankan. Gitu teman-teman. Jadi bukan berarti kalau kita bahagia berarti kita orang yang bermasalah. Terus juga buku ini menceritakan banyak banget kisah-kisah yang buat kita akhirnya memiliki sudut pandang yang baru terhadap sesuatu hal. Kayak misalkan ada di halaman 89. Ini subjudulnya adalah Problem Bintang Rock. Nah, di bagian ini diceritakan kalau ada gitaris bertalenta yang ada di dalam sebuah band. Dan band ini baru aja selesai tanda tangan kontrak untuk rekaman album pertamanya. Tapi pada saat itu, si gitaris ini kemudian dikeluarkan tanpa alasan dari band tersebut. Dan akhirnya singkat cerita, si gitaris ini pun memutuskan untuk membuat sebuah band baru dan berniat untuk bisa sukses dibandingkan band lamanya. Jadi di sini ditulis, dia memanfaatkan kemarahan menjadi bahan bakar ambisinya. Dia akan mandi dengan air mata orang-orang yang mengkhianatinya. Jadi pada saat aku baca kisah ini, aku udah yang kayak wow banget gitu, karena bisa memanfaatkan segala pengkhianatan itu menjadi sebuah ambisi untuk bisa lebih baik. Di paragraf berikutnya, kita disuguhkan cerita bahwasanya si gitaris ini dengan band barunya berhasil menjual lebih dari 25 juta album dan lakukan tur ke berbagai penjuru dunia. Dan itu udah bisa kita definisikan dengan sebuah kesuksesan. Tapi sungguh malang karena band lamanya ternyata bisa menjual lebih dari 180 juta album dan menjadi band rock terbesar sepanjang masa. Kemudian dijelaskan kalau misalkan si gitaris ini masih saja menganggap dirinya sebagai sebuah kegagalan.
Oke, dari cerita singkat itu, aku bisa mendapatkan sebuah pembelajaran yang luar biasa. Bahwasanya yang dilakukan oleh gitaris ini tuh udah keren banget. Dia bisa memanfaatkan berbagai kesakitan yang dia terima gitu untuk bisa melangkah lebih baik, untuk bisa membuat sebuah terobosan baru. Dan dia berhasil melakukan itu. Dia berhasil sukses dengan band barunya. Tapi masalahnya di sini adalah dia meng-compare kebahagiaan dia dengan kebahagiaan orang lain. Sehingga pada saat dia mengetahui fakta bahwasanya band lamanya itu bisa menjual 180 juta album, dia pun masih menganggap dirinya sebagai seorang yang gagal. Padahal kita tahu bahwa 25 juta album udah keren banget. Menjadi band yang bisa tour ke berbagai penjuru dunia juga keren banget. Tapi karena kebahagiaan itu di-compare, akhirnya tetap merasa sebagai produk yang gagal. Nah itu sih yang memberikan sebuah pandangan baru gitu. Selain dari kisah yang aku ceritain tadi, teman-teman juga bisa menemukan berbagai kisah lainnya yang super inspiratif juga dari buku pertamanya Mark Manson ini. Jadi buat teman-teman yang pengen ngisi waktu luangnya untuk bisa baca buku yang self-improvement banget, buku ini bisa jadi salah satu rekomendasi yang terbaik buat teman-teman semuanya. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Oke, segitu aja dari aku. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil manfaatnya. Yang jeleknya dibuang aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.